Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, hai pemirsa netizen, disapa Mbak Kakung kembali. Mbak Kakung mau bercerita para pemirsa. 2 bulan kemarin Mbak Kakung ini uangnya habis. Karena uangnya habis, Mbak Kakung punya inisiatif agar mendapatkan uang dari mantra-mantra yang berbahasa Arab. Mbak Kakung punya ide 2 bulan kemarin. Idenya apa, Mbak Kakung? Mbak Kakung bikin acara ruqyah masal. Bikin ruqyah masal Mbak Kakung biar dapat uang. Nah, setelah diberi selebaran, banyaklah yang berdatangan. Dari banyak yang berdatangan para pemirsa, diambillah 10 orang. Karena Mbak Kakung ini bikin tahu hasilnya. Yang jadi ribet para pemirsa, Mbak Kakung ini kan orang Jawa, tapi kepingin dapat uang dari bahasa Arab memakai acara ruqyah masal mandiri. Para pasien sudah kumpul, para pemirsa. Setelah kumpul, yang jadi problem Mbak Kakung ini bingung. Mbak Kakung ini kan orang kafir, ingin dapat uang dari bahasa Arab. Apa yang terjadi para pemirsa? Pasiennya ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada yang duduk. Semua pasien disuruh pejam mata sama Mbak Kakung. Caranya gimana Mbak Kakung? Para bapak-bapak dan ibu-ibu, para pasien minal muslimin wal muslimat, selama dimantrai Mbak Kakung, Anda tidak boleh buka mata ya. Nah, apa yang terjadi para pemirsa? Si pasien semua ngikut pada pejam mata. Setelah pejam mata, apa yang dilakukan Mbak Kakung para pemirsa? Karena Mbak Kakung ini kan orang kafir, ingin dapat uang dari bahasa Arab. Mbak Kakung ambil handphone, dinyalakan lewat YouTube. Jadi doanya Mbak Kakung, doa ruqyahnya, ambil di YouTube, dinyalain. Nah, setelah dinyalain, apa yang terjadi para pemirsa? Nah, reaktif kepada para pasiennya itu setelah dibacakan surat Al-Fatihah, surat Anas, terus surat Ikhlas. Nah, reaktif yang terjadi. Ada yang muntah-muntah, ada yang pusing-pusing, ada yang menggeliat-geliat. Apa yang di benak pikiran Mbak Kakung? Alhamdulillah saya ini nanti dapat uang. Keren para pemirsa. Handphone itu loh buat ruqyah masal bisa, meskipun Mbak Kakung orang kafir. Tapi syaratnya pasiennya harus pejam mata biar tidak tahu siapa yang membaca kalimat itu. Apa yang terjadi para pemirsa? Setelah dibacakan hal-hal seperti itu, ada sesuatu yang sangat istimewa bagi pasien itu. Dengan acara selesai, barulah handphone dimatikan Mbak Kakung dan handphonenya disembunyikan sama Mbak Kakung. Nah, si pasien disuruh buka mata. Nah, setelah buka mata, ada yang mual-mual, ada yang pusing, akhirnya selesai semua. Nah, setelah selesai, si pasien, para pasien itu, dia bangga berobat kepada Mbak Kakung, dikirain fase. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Terjadilah komunikasi Mbak Kakung sama pasiennya. Akhirnya para pasien ditanya sama Mbak Kakung. Para pasien, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Semua mengucapkan Alhamdulillah. Ada yang bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bilang terima kasih. Ada yang bilang matur suwun. Nah, akhirnya guru Mbak Kakung ini memberi pertanyaan lagi. Apa yang Anda rasakan? Nah, persatu semua pada bilang Alhamdulillah Mbak Kakung, kayak ada ini jin ini yang keluar, ada setan yang keluar dari tubuh saya. Sekarang gimana? Alhamdulillah. Ada yang bilang amin.
Kelihatannya semua ini hasilnya sangat bagus para pemirsa. Lantas dari peristiwa ini Mbak Kakung memberi pertanyaan yang kedua. Para pasien, bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda sakitnya ini rata-rata berapa tahun? Dari cerita pasien para pemirsa, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan ada yang 8 tahun tidak sembuh-sembuh. Yang jadi pertanyaan para pemirsa, ada penyakit itu 8 tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, karena ini ilmu ruqyah masal mandiri, jadi pasien Mbak Kakung ini minal muslimin wal muslimat. Setelah diruqyah oleh Mbak Kakung dengan handphone, terjadilah kesembuhan dengan jin yang keluar, setan yang keluar, jin Islam yang keluar. Dia berterima kasih kepada Mbak Kakung. Akhirnya setelah acara selesai, guru Mbak Kakung baru diberilah uang. Setelah uang dikumpulkan, sebelum pulang guru memberi pertanyaan Mbak Kakung kepada pasiennya. Para pasien yang telah berhasil diobati Mbak Kakung, minal muslimin wal muslimat, semua sudah sehat ya? Sudah Mbak Kakung, alhamdulillah. Mbak Kakung bertanya lagi, bagi yang sudah 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, setahun kemarin, Anda orang muslim ya? Ya jelas toh Mbak Kakung, saya ini orang muslim. Selama sakit itu, Anda juga melakukan sholat. Ya wajib ya, pasti saya lakukan. Artinya, selama sakit kemarin Anda melakukan ibadah sholat. Iya ya, sholat wajib ya, sholat sunat. Akhirnya Mbak Kakung memberi pertanyaan. Terus setelah diruqyah oleh Mbak Kakung, jinnya keluar, setannya keluar, hantunya keluar, kespernya keluar. Selama sakit, Anda ibadah. Artinya dalam ibadah Anda dalam waktu sakit, jin, setannya, dan kespernya ikut ibadah enggak para pemirsa? Netizen, semoga cerdas. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.